وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. Hadirin jamaah salat maghrib, jamaah kajian tafsir yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak ada satu ruang, baik dikala kita susah ataupun senang, kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa masing-masing sudah qaddarahu takdiran, takdirnya sudah pasti. Bahkan kata Rasulullah, jabatis suhuf wa rufi'atil aqlam. Bukan takdir itu sudah diangkat oleh Allah, lembarannya sudah kering, artinya sudah pasti ditakdirkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap terbaik adalah husnudzon. Ketika kita diberi sakit, Allah sedang akan memuliakan kita. Ketika kita sadar, kita diberi nikmat oleh Allah, Allah hendak menguji kita. Kita lupa ataukah tidak dengan kenikmatan yang sedang Allah titipkan kepada kita. Semuanya adalah ujian dalam rangka melihat kadar keimanan kita masing-masing. Kita masuk dalam masih surat Yusuf, ya. Surat Yusuf, beliau termasuk mukjizatnya Nabi Yusuf adalah takwilul ahlam. Beliau bisa menakwilkan mimpi, itu memang mukjizatnya beliau. Jadi mukjizat itu berbeda dengan karomah, berbeda lagi dengan khawarikul adat, kesaktian dalam bahasa Indonesia. Kalau mukjizat itu khas, khusus diberikan kepada al-anbiya, para nabi, dan itu masing-masing berbeda. Dalam surat tafsir dari surat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Insyirah, Mukasir mengutip hadis dari Ibnu Abbas. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, adakah permintaan engkau ya Rasulullah kepada Allah yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab, saya pernah bertanya kepada Allah, wa waddatu
Anni lam as'aluhu yawma idzin. Saya pernah tanya kepada Rasulullah, minta kepada Allah, dan saya menyesal sekali. Andai kata hari itu boleh dibalik, saya ingin tidak ada hari itu. Kenapa ya Rasulullah? Saya bertanya kepada Rasulullah itu, ya Rabb, ya Allah, bahwa kepada masing-masing nabi Engkau berikan kelebihan. Minhum man sakharta alaihi dzikri. Ada nabi yang kemana-mana dimudahkan sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rik itu angin, bisa terbang di atas angin. Yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa minhum man yuhyil mauta, yang lebih hebat lagi bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah menagih kepada Allah, "Famma ja'altani," saya mukjizatnya diberi apa ya Rabb, ya Allah. Allah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi surat Al-Duha ya, diingatkan, ya Muhammad, saya Muhammad, hadisnya panjang dari Abu Hurairah. Ketika kamu dalam keadaan yatiman, seorang yang yatim, kemudian saya muliakan kamu sebagai seorang nabi, apakah tidak cukup itu sebagai anugerah untukmu? Ya Muhammad, saya mendapatimu amilan, orang yang sangat miskin papa. Dan Rasulullah dilahirkan dari keluarga Abdullah dan Fatimah yang tidak kaya. Kemudian saya jadikan orang-orang yang cukup, apakah itu bukan sebuah keutamaan untukmu? Begitu dijawab itu, Rasulullah menyesal sekali. Saya katakan tidak pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti melecehkan atau menunjukkan kelemahan Rasulullah. Allah hendak menyadarkan kepada Rasulullah bahwa masing-masing nabi itu diberi mukjizat yang berbeda-beda. Hal ini Yusuf mukjizatnya adalah bisa takwilul ahlam, bisa menakwilkan mimpi. Kita masuk surat Yusuf ayat 36. Jadi setelah Yusuf dituduh akan memperkosa istrinya Al-Aziz, Yusuf dipenjara. Di penjara itu beliau dikumpulkan dengan dua orang tahanan. Wadah kolam ma'ahusisna fatayan. Bersamaan Yusuf masuk penjara ada dua orang pemuda. Pemuda ini mimpi dua-duanya. Allah ahaduhuma, salah satunya mengatakan, ini aroni aksir khomro. Saya mimpi tadi malam saya merah khomro. Khomro itu anggur yang dijadikan minuman, khamr. Waqala al-akharu, yang satu mengatakan, ini arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu khairu minhu. Saya mimpi tadi malam saya bawa roti, saya taruh di atas kepala saya, rotinya dimakan burung. Nabi takwilih wa Yusuf, terangkan kepada kami tafsirnya, takwilnya, maknanya. Inna naraka minal muhsinin, saya lihat Anda orang yang saleh, orang yang baik. Dan ternyata Nabi Yusuf alaihissalam bahkan ketika menjatuh mengatakan, qala la ya'tikum matu'amun turzaqani illa naba'tukum bi ta'wilihi qabla ayyatiyakum. Bahasa kita jangankan hanya itu, makanan yang nanti akan dihidangkan apa itu Allah sudah memberitahukan kepadaku, nanti lauknya ini, nanti hidangannya ini dan lain sebagainya. Ini ditegaskan artinya tidak sembarangan orang itu boleh menakwilkan mimpi
ada syarat. Syaratnya disebutkan dalam surat berikut, ayat berikutnya. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang pertama, syarat orang bisa menakwilkan mimpi dan dipercaya takwilannya itu adalah dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti Ibrahim, seperti Nabi Yusuf, hari itu semua satu kerajaan itu semuanya kafir. Ya. Kalau Yusuf, ya. Dia mengatakan, saya kenapa? Zalikum mimma 'allamani Rabbi. Saya bisa menakwilkan mimpi itu karena diajari Rabbku, yang ngajari Allah, yang memberitahukan Allah. Kenapa saya diberitahu? Saya meninggalkan sesembahan nenek moyangku, ya. Yang mereka la yu'minuna billahi, yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi orangnya soleh jelas, ya. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, mengatakan, ittaqu firasyatal mu'min. Takutlah kalian dengan firasat seorang mukmin. Firasat itu apa? Ya, bisa perasaan, bisa apa kalau orang mengatakan, ya, bahasa Korea ya wangsit gitu ya. Tapi identik kalau wangsit biasanya setelah menyendiri mengadakan ritual diberikan wangsit, ya. Kalau firasah itu lebih kepada basirah, ketajaman mata hati. Fa'innahu, sesungguhnya orang mukmin ketika berfirasat yang dulu binurillah, ya, dia berfirasat itu dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah, saya merangkum beberapa peristiwa di zaman sahabat. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq pernah mimpi, ya. Beliau mimpi Abu Bakar naik tangga, ya. Ketika sedang naik tangga, ya, tiba-tiba ketika naik tangga itu beliau selisihnya 2 anak tangga dengan Rasulullah, ya. Rasulullah sudah sampai tangga yang ke-7 barangkali, Abu Bakar masih yang ke-5. Begitu bangun melek, beliau cerita, apa takwilnya wahai khalifah? Takwilnya adalah umur saya dengan Rasulullah selisih 2 tahun. 2 tahun ke depan Allah akan mengambil nyawa. Betul, ternyata tepat mimpi itu berkaitan dengan Allah mengabarkan bahwa Abu Bakar 2 tahun lagi akan meninggal dunia. Ya, terjadi, ditulis oleh para sahabat. Kemudian pernah di dalam hadis riwayat Muslim, muttafaqun alaih, bahkan Bukhari Muslim, Rasulullah pernah satu hari mendatangi seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya mimpi. Seorang sahabat, apa mimpinya? Saya mimpi ya Rasulullah, saya melihat badan, sebagian badan